Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ibu Eis. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika, yaitu cara mencari KPK dan EPB. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang cara mencari KPK dan EPB, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan prima ini ada kaitannya dengan cara mencari KPK dan EPB. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya masih banyak lagi. Oke, kita perhatikan. Sekarang kita bahas sedikit ya. 2 itu adalah bilangan prima. Kenapa? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Ya. Kemudian 9, apakah 9 bilangan prima? Tidak ya, karena 9 bisa dibagi oleh 3 bilangan. Bilangan itu sendiri 1 dan 3. 15. Apakah 15 termasuk bilangan prima? Tidak juga, karena 15 bisa dibagi oleh 4 bilangan, yaitu bilangan itu sendiri dibagi dengan 1, dibagi dengan 3, dan dibagi dengan 5. Ya, kita langsung saja ke soalnya ya anak-anak. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan tabelnya. Soalnya adalah hitunglah KPK dan EPB dari 30 dan 40. Kita tulis angkanya di sini 30, 40. Nah, di sini ada bagi karena kita akan membaginya nanti dengan bilangan prima ya. Ini dia bilangan primanya. Ya, kita lanjut ya. 30 dibagi dengan angka 2 dulu ya. Ya, angka prima yang paling kecil. Dibagi 2, 30 dibagi 2, 15. Kemudian 40 juga dibagi dengan 2, dengan 20. Nah, sekarang 15 dengan 20. Kita bagi lagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena ada angka yang bisa dibagi dengan 2, yaitu 20. Oke, 15 dibagi 2 itu tidak bisa, kita kosongkan ya. Kemudian 20 dibagi 2 itu 10. Nah, sekarang kita membagi angka 15 dan 10. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Bisa ya, karena masih ada angka yang bisa dibagi dengan 2, yaitu angka 10. Kita bagi dengan 2. 15-nya tidak bisa dibagi 2, 10 dibagi 2, 5. Nah, sekarang 15 dan 5. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Maka kalau tidak bisa, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Berarti dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 itu 5, dan 5 dibagi 3 tidak bisa ya. Nah, sekarang kita masih ada angka 5 dan angka 5 berikutnya. Nah, 5 dengan 5, apakah masih bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa ya, berarti ke bilangan prima berikutnya, yaitu dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Jadi, kalau sudah hasilnya 1, maka sudah selesai ya. Nah,
Yang di kolom paling kiri itu adalah semuanya angka dari bilangan prima ya. Nah, sekarang KPK-nya di mana? KPK-nya adalah angka-angka ini. Angka-angka yang berada di sebelah kiri tabel. Ya, kita tulis KPK-nya, berarti KPK-nya 2, ada 3, 2-nya berarti KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, hasilnya 120. Nah, sekarang EPB-nya yang mana? Coba perhatikan lagi ya. Nih tabelnya, yang penuh itu di angka 2 yang atas, ini penuh. Angka 2 berikutnya ada yang kosong. Kemudian bawahnya lagi ada yang kosong. Kemudian di angka 3 ini, nah ini ada yang kosong juga nih. Kemudian di bawahnya angka 5, penuh semua ya. Jadi yang penuh itu kita lingkarin dulu. Nah ya, yang penuh. Oke. Nah inilah yang akan menjadi KPK. Jadi yang akan menjadi EPB. Jadi EPB-nya 2 kali 5 sama dengan 10. Bagaimana? Mudah bukan? Iya. Kita buat kesimpulannya ya. Bilangan yang akan kita cari, KPK dan EPB-nya dibagi dengan bilangan prima. Mulai dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Boleh dibagi dengan bilangan prima yang sama atau berulang. Tentunya kalau masih bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut. Jika tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, maka dibagi dengan bilangan prima berikutnya. Begitu seterusnya sampai hasil baginya sama dengan 1. Apabila hasil baginya 1 berarti sudah selesai. Kesimpulan yang kedua yaitu KPK yang kita cari ada di kolom paling kiri pada tabel. Semua bilangannya kita kalikan sehingga menghasilkan angka KPK. Kesimpulan yang ketiga adalah EPB yang kita cari ada di kolom paling kiri pada tabel, tapi tidak semua angka, hanya angka prima dengan ciri semua kotak terisi penuh. Lalu angka tersebut kita kalikan. Nah, seperti biasa, di akhir pembelajaran, Ibu selalu memberikan latihan soal. Kali ini hanya 1 soal saja. Apabila kalian bisa mengerjakannya, kalian boleh menulisnya di kolom komentar video ini. Ini dia soalnya. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.